Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umurni wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbiya di qolatil ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minimal. Jangan nyerah sob, intinya jangan nyerah gara-gara pandemi gitu. Ekonomi gara-gara pandemi, insya Allah ada solusinya. Terus sekarang ini tadi saya udah bahas masalah bahwa keberuntungan seorang pengusaha atau suami ketika pandemi ini adalah ketika istrinya mau ikut prihatin itu atau mengerti tentang kondisi suaminya. Jadi dan dia mendoakan dan mau sholat gitu. Karena kita butuh doa sekarang ini. Doanya bukan kita doang gitu loh. Istri kita, anak kita gitu, karyawan kita semua mendoakan, harus berdoa semua agar diberikan rezeki gitu. Dan Allah itu sebaik-baiknya pencipta gitu. Nggak mungkin Allah itu memberikan kita kehidupan, dihidupkan terus kita tidak dinafkahi. Pasti memberikan nafkah gitu. Tergantung kita mau minta apa enggak gitu. Oke. Anda nanya, kayak Ridwan kok kelihatan biasa-biasa aja kondisinya segala macam-macam, apa nggak kerja gitu. Saya lupa sob, saya tuh kayaknya udah nggak kerja untuk kerja dengan cara saya sendiri ya. Dalam artian udah hampir 10 tahun gitu. Jadi saya dapat rezeki itu dari tangannya karyawan saya atau investasi saya gitu. Jadi intinya itu udah 10 tahun yang lalu. Dulu saya sama dengan kayak Anda, saya nyari kerjaan sendiri. Jadi saya punya perusahaan, saya sebagai sales juga, marketing juga, kemana-mana nyari gitu, ngelobi segala macam-macam. Tapi udah 10 tahun saya tidak melakukan itu. Tapi nanti saya akan bahas masalah itu nanti aja, karena itu panjang ceritanya. Jadi pertama memang ya udah gitu loh. Karena umur saya kan udah hampir 50 sekarang ini. Ketika 30 tahun sampai dari 20 tahun, dari 18 tahun saya sudah biasa kerja dengan cara saya, dengan mendapat dari tangan saya gitu. Tapi setelah di atas 40 tahun saya sudah tidak menggunakan tangan saya sendiri gitu. Tapi saya sudah punya investasi gitu. Investasi baik perusahaan, beberapa perusahaan, usaha maupun kos-kosan atau apapun gitu. Jadi itu yang memberikan masukan ke saya gitu. Tapi pas pandemi ini kelenger juga sob. Jadi sekarang ini lagi kelenger juga. Kenapa? Karena pendapatan semua itu berkurang semua gitu. Contoh kos-kosan sekarang tinggal 30% gitu pendapatannya. Kenapa? Karena sudah kena diskonnya gede gitu. Kalau saya kan tidak pernah membiarkan kos-kosan saya kosong gitu. Jadi tadinya biasa 2 juta turun sampai 800 sampai 1 juta gitu. Ya seperti itu. Biar ada masukan aja. Yang penting mereka juga tidak keluar, kan kasihan juga kalau mereka keluar gitu. Termasuk usaha-usaha lainnya. Dan sob, diantara ketika saya susah segala macam-macam, saya selalu supaya dapat rezeki itu saya selalu pasrah pada Tuhan, pada Allah gitu. Ketika saya nggak mampu, saya pasahin. Itu rumus saya ketika saya susah gitu. Sesuatu yang tidak bisa saya selesaikan dengan pemikiran, dengan otak saya, itu saya selesaikan dengan apa? Dengan Allah, dengan langitan gitu. Caranya gimana? Saya namanya pengusaha, apapun bisa diusahakan. Jadi saya belajar cerdik. Jadi pengusaha terus cerdik gitu. Dan saya ini bukan punya hafalan banyak, tidak. Cuma saya hafalkan doa-doa sampai artinya sob. Doa-doa yang saya ngerti gitu. Dan kemarin ternyata kejadian gitu. Ada tiba-tiba dapat uang gitu, segepok uang gitu. Dan uang tambahan itu saya kasih ke istri langsung. Istri saya nggak sih dapat langsung. Jadi saya terlambat sob, terlambat menyadari. Besok lagi berarti pendapatan di luar perusahaan, di luar gaji saya itu kita serahin aja istri, biarin aja dia investasi sendiri gitu. Dia ngelakukan sendiri untuk senangannya dia gitu. Untuk kehidupannya dia gitu. Jadi sekarang saya gitu. Jadi pendapatan di luar gaji itu saya serahkan ke dia gitu. Di contoh saya punya perusahaan menghasilkan uang, keuntungannya kasih dia supaya untungnya besar lagi gitu. Langsung kasih, tidak perlu dibuka. Berapa yang diterima, berapa yang diserahkan. Jadi semuanya seperti itu. Yang pakai ini sekarang ada pemeriksaan itu. Pemeriksaan masker. Jadi itu yang dilakukan. Terus apa sih doanya saya tuh doanya yang Anda punya doa masing-masing, doa ini. Saya doanya Allahumma fini bihalalika an haramik waqdini bifadlika amman siwak. Ya Allah, anugerahkanlah kami rezeki yang halal agar terhindar dari yang haram ya Allah. Dan jadikanlah kami hanya bergantung padamu. Jadi saya memang hanya ingin bergantung pada Allah. Makanya 10 tahun ini saya tidak nyalas lagi, tidak ngapa-ngapain, tidak. Adapun saya ke project itu udah jadi sob. Dalam artian saya hanya bantuin dia ngedesain bangunannya, memberi saran aja gitu. Diskusi dengan ownernya. Karena penting kalau pekerjaan di atas 500 juta itu saya harus terlibat. Kenapa? Karena saya butuh ininya juga
betul nggak mereka paymentnya gitu, pembayaran dan yang lainnya, karena harus pasti pembayarannya. Oh, nggak ada yang pembayarannya harus pasti gitu. Jadi karena memang saya kejatuhan tadi. Jadi pembayaran harus pasti sob. Jadi itu. Jadi saya tidak ke ini lagi. Terus ada satu lagi, biasanya saya lakukan pada saat sholat itu, pada salat sujud gitu. Tapi bacanya, makanya Anda harus hafal bahasa Arabnya karena dibaca dalam bahasa Arab gitu. Dan kalau saya itu dibacanya dalam hati gitu. Sembari pernafasan tumaninahnya gitu. Allahumma fini bihalalika an haramik waqdini bifadlika aman siwa. Terus yang paling saya utamakan lagi adalah apa? Saya dengar satu kisah di mana istighfar itu bisa mengabulkan apapun gitu. Doa karena kita dibuka, penutupnya dibuka gitu. Jadi perbanyaklah istighfar gitu. Cuman saya lebih suka sekarang ini, salah satu yang saya dawamkan adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka binimati alayya wa buku bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala abduka wa ana ala abdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka binimati alayya wa buku bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dia sob. Terus saya juga supaya gak gundah gelisah. Sekarang ini anak gundah gelisah. Kalau gundah gelisah kan kita hati gak tenang, sholat gak khusyuk, hidup gak happy. Saya dawamkan ini termasuk, dan ini kalau Anda pernah hutang riba, ini doa yang canggih, yang hebat. Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazan. Ya Allah, lindungi aku, berlindung pada sikap gelisah dan gundah gulana ya Allah. Wa na'udzubika minal azzi wal kasal ya Allah, dari sikap lemah dan juga malas. Kita kadang malas kalau udah ke gundah gulana gini, malas-malasan. Wa na'udzubika minal jubni wal buh, dari sikap kikir dan pelit gitu. Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal ya Allah, lindungilah aku, berlindung pada dari jebakan hutang gitu. Karena hutang riba kan jebakan gitu. Ya, hutang riba dan juga tekanan orang-orang yang menekan gitu, yang zolim gitu. Jadi supaya kita tidak ditekan orang-orang zolim gitu. Anda ditekan oleh DC segala macam, bacanya udah ini terus gitu. Dan itu dawamkan terus-terusan gitu. Jadi bukan gimana ya. Yang penting setiap hari baca gitu. Mau subuh kek, mau maghrib kek, kalau bisa subuh dan maghrib atau asar gitu. Itu bagus sob. Itu yang saya lakukan. Kalau salah, saya banyak salahnya. Dan kemarin alhamdulillah terbukti. Ketika saya ke Jakarta, saya punya perusahaan di Jakarta, tiba-tiba GM yang di sana ngasih saya amplop gitu. Padahal saya nggak ngarepin, karena kondisi pandemi kan. Kondisi pandemi lagi susah semua, nggak mungkin dia dapat kerjaan. Ternyata di sana di Bogor kerjaan saya masih banyak gitu. Dapat kerjaan, dikasih amplop tebal, lumayan. Isinya 100 ribuan semua segini. Bisa bayangkan berapa nilainya. Saya langsung kasih di isi saya buka dulu. Berapa, pas saya pulang, tahu di amplopin, Pak ini Pak hasilnya. Ya udah, terus saya ngomong ke dia sendiri. Mulai ke depan lagi nanti setiap dulu nggak pernah dia ngasih. Dalam artinya baru kali ini pas mungkin dia kelihatan kalau sekarang ini ada kerjaan dan dia perusahaannya udah lebih bagus, ya udah nggak apa-apa. Saya tidak mengharapkan ternyata dapat rezeki yang tidak disangka-sangka pada saat sulit lagi loh. Dan ya udah saya kasihin ke istri, karena itu rezekinya istri. Dan saya bilang ke dia, mulai ke depan lagi kalau ada rezeki, mau tiap bulan kayak mau 2 bulan sekali kayak langsung kasih ke dia. Kita kasih nomor rekeningnya, udah selesai. Dan itu adalah mulai saat ini saya akan lakukan itu. Dan kemarin sudah, dari hasil-hasil yang lain juga sama, pendapatan yang lain, supaya ditabung gitu. Dan saya minta dia nabung kalau bisa gitu. Karena kehidupan ke depan itu akan lebih sulit lagi gitu. Dan ke depan lagi saya ingin niru ayah saya gitu. Ayah saya tuh hebat sob. Dalam artian apa? Ketika beliau meninggal, kan masih ada satu orang yang belum nikah, yaitu Ali ya. Adik saya yang sekarang lagi ngambil S3 di Malaysia gitu. Dia di bidang teknologi terapan, di jago dia. Dan itu rekayasa engineering lah. Dan dia ternyata apa? Biaya nikahnya udah disiapin sama saya gitu. Biaya nikahnya udah diselengkapi, uangnya segala macam-macam, mahal segala macam-macam udah disiapkan. Termasuk kemarin ibu saya juga sama. Ibu saya tuh gak miskin sob. Ibu saya tuh kaya gitu. Karena apa? Ayah saya udah membagi semua. Kita udah dihibahkan masing-masing. Termasuk ibu saya punya tanah, punya macam-macam gitu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini Allah bisa terima. Sebelum ibu saya meninggal, dia udah mewakafkan tanahnya gitu. Dia udah beli tanah, diwakafin gitu. Ya 200 meter atau berapa gitu. Udah wakafin sama dia.
berarti kaya memang. Dan ibu saya memang kalau ke rumah sakit pun nggak mau pakai BPJS, padahal bisa gitu, karena ayah saya kan pegawai negeri gitu. Dia pakai uangnya sendiri, dan agak sedikit sombong sih memang, tapi itu, dan mintanya VIP dia yang seperti itu. Dan suster yang lawat dia dikasih uang semua, yang mandiin, yang rawat semua. Itu seperti itu cerita ibu saya aja gitu. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi saya ingin niru ayah saya, mudah-mudahan bisa memuliakan istrinya sendiri gitu. Jadi ya itu ibu saya. Demikian ya saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.